Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilmain.id bersama gua Danang. Kita akan mereview singkat Chery Omoda 5. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Chery Omoda 5 ini baru di launching di acara IMS 2023 dan hype-nya besar banget. Banyak orang penasaran dengan mobil ini karena secara desain luar biasa sih. Kalau menurut gua mobil dari Tiongkok ini keren banget. Secara desain dia sangat berani ya. Kenapa gue mulai dari belakang? Karena menurut gue inilah selling point-nya dari belakang. Ini desainnya, waduh keren banget sumpah. Ini udah hampir-hampir mirip. Siluetnya mirip antara Range Rover digabung dengan Porsche. Ya kan? Jadi wow, luar biasa. Lampunya, sennya itu dia udah kayak Lexus, seret gitu. Dan ini keren, LED-nya keren. Desain ininya loh, kaca belakangnya landai banget. Ini berani gitu. Ini kesan beraninya benar-benar keluar. Artinya mobil-mobil buatan Cina sudah tidak lagi mengikuti desain-desain mobil-mobil yang umum. Dia menggunakan desain sendiri yang benar-benar out of the box. Sehingga ya pasti mencuri perhatian. Selanjutnya di bagian belakang masih ada yang perlu kita bahas, yaitu kacanya ini dia sudah menggunakan heater ya. Kacanya itu menggunakan defogger dan ada wipernya, bagus. Ini ada spoilernya dan bolong. Dia spoilernya ada warna merah, kayak 2 lapis gitu. Bagus sih. Jadi spoiler ini agak berfungsi gitu dibanding cuman pajangan, ini lebih berfungsi karena dia ngalirin angin masuk dan keluar ke sini. Bagus. Detailnya bagus mobil ini. Catnya aja rapi banget gitu. Cuman memang brand Chery yang di benak masyarakat Indonesia mayoritas masih agak meragukan gitu. Mulai dari reliabilitasnya, mulai dari spare partnya dan dealernya itu masih banyak yang mempertanyakan. Kita bahas desainnya lebih dalam lagi. Nah kalau dari sisi samping, ini benar bagus juga. Velgnya, warnanya tuh unik gitu. Dia two-tone tapi two-tone-nya tuh di bagian dalam, bukan bagian luar. Dan ini glossy ya, bagus. Terus secara detail juga mobil ini cukup rapi. Plastik-plastik ini mengesankan mobil crossover. Dan desainnya bagus sih. Ada aksen merah di bawah, di samping. Cuman ya memang nggak terlalu nggak terlalu menukik banget. Dia cenderung polos gitu ya. Di bagian sampingnya ini, handle-nya dia lebih ke mewah kalau menurut penglihatan gua. Untuk dimensi mobil ini cukup besar tapi nggak besar banget. Panjangnya itu hanya 4,4 meter. Untuk SUV itu tergolong kecil ya. Dan lebarnya 1,8 meter, tingginya hampir 1,6 meter. Jadi 1,580-an sekian dan nggak terlalu tinggi gitu. Nah untuk ground clearance-nya tergolong tinggi nih. Untuk SUV tergolong tinggi banget gitu. Sehingga untuk di jalan off-road, misalnya jalan ke gunung atau ke puncak gitu ya, nggak begitu takut lah gitu. Cukup tinggi. Lanjut kita ban. Di bagian ban, kenapa gue langsung ke bagian belakang? Karena ternyata rem belakang sudah menggunakan cakram dan velgnya menggunakan ring 18. Cukup besar ya. Ya walaupun karena ini SUV, ring 18 itu kelihatan kecil. Kayak Range Rover aja itu ringnya udah 22 inci, 23 inci, tapi nggak kelihatan gede banget gitu. Bannya menggunakan ban GT dan ukurannya 215/55 ring 18.
Di bagian belakang sudah dikasih inner fendernya, udah dikasih plastik untuk meredam suara kebisingan ban. Jadi ya menurut gue detailnya bagus, seperti yang gue bilang. Untuk bagian mesin, mobil ini cc-nya nggak terlalu besar, 1500 cc, tapi dia menggunakan turbo. Menghasilkan tenaga 145 horsepower dan torsinya 230 Nm. Cukup lumayan lah ya. Dan yang gue suka sih mesinnya ini rendah gitu. Dia nggak tinggi, sehingga center of gravity-nya itu lebih bagus. Crumple zone-nya juga dalam banget, jadi mesin ini nggak terlalu ke depan, dia agak ke dalam. Sehingga ya untuk meredam benturan yang keras ya, kalau kecelakaan kan hancur bagian sininya pasti, itu lebih aman. Terus detail-detailnya juga seperti yang gue bilang, cukup bagus. Dia udah ada firewall-nya itu. Nih, firewall-nya udah pakai aluminium dan catnya juga lumayan rapi gitu. Ini juga udah ada shock cup mesinnya dan ini udah ada peredamnya. Cukup bagus gitu. Ini nggak seperti halnya mobil-mobil Chery zaman dulu ya. Chery kan sudah lama di Indonesia dan zaman dulu tuh Chery tuh kurang bagus. Tapi sekarang mereka udah jauh lebih bagus. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Seperti yang sudah diketahui, ini udah elektrik ya. Dan lumayan besar, lumayan luas bagasinya. Dia rata nih sama ininya, pinggirnya. Sehingga kalau ditarik koper atau barang-barang berat itu nggak nyusahin ya. Dan di bawahnya itu ada kompartemen lagi, di bawahnya tuh ada ban serep ya. Cuman rada keras, nah ya ban serepnya lumayan lah. Untuk bagasinya kalau menurut gua koper-koper besar 2 aja sih, 1, 2 gitu. Kalau koper sedang bisa 3, tapi kalau koper besar 2, ada lampunya dan ini ada pembatasnya. Lumayan. Angkatannya juga cukup tinggi gua 171 cm tapi nggak nemtok, aman lah ya. Dan dia nggak makan space gitu. Misalnya mobil diparkir di tembok ya, mepet tembok gitu, pintunya ini nggak makan space banget. Dia jaraknya kira-kira 10-20 cm lah dari bibir bumper ini, nggak terlalu jauh gitu. Sehingga kalau misalnya mepet ke parkiran yang tembok gitu, masih bisa buka. Karena ini landai, pintunya itu landai gitu. Dia nggak tegak, sehingga nah ya kan landai. Di bagian bawahnya bumpernya ini udah menggunakan sensor parkir, ada 4 titik. Dan ini bukan knalpot. Knalpotnya ada di sana, cuma 1. Ini hanya pajangan aja. Tapi walaupun pajangan ya, ini krom-kromannya itu bagus, serius, rapi gitu. Detail-detailnya rapi, baut-baut ditutup, dan ya bagus. Lampunya tuh lihat, keren banget. Di bagian depan, grillnya dia heksagonal gitu ya. Dan ini bolong. 90% bagian atasnya doang sama bagian logo Chery-nya doang yang nggak bolong. Nah, ini bolong-bolong semua, bagus. Gue nggak suka gitu kalau ada yang nggak bolong-bolong, yang nutup gitu, karena kan aerodinamisnya kurang. Lampu utama di sini sudah LED. Nah, ini udah ada DRL-nya juga. Dan sudah pakai proyektor juga. Dan bumper depan juga sudah ada sensornya, sensor untuk bumper bagian depan. Lalu ya ada model-model seperti ini. Nah, ini kayaknya mau dipersiapkan untuk radar nih, sensor. Jadi dikasih ginian, cuman belum ada nih, plastik biasa. Ini ada kameranya, dan kameranya bisa 360 berarti harusnya, karena ada di depan, ada di samping, ada di belakang. Cakep. Di bagian interiornya gila banget sih. Ini mobil keren banget. Mobil nggak sampai 500 juta harganya, cuman desain interiornya bener-bener wow gitu. Ini konsol tengahnya tuh tinggi. Kesan mobil mewahnya tuh terasa banget, karena rata-rata mobil mewah kan konsol tengahnya tinggi. Terus ininya sudah joystick gini, keren. Layarnya ini udah 2, ya udah mulai ya mobil zaman sekarang tuh
layarnya tuh speedometer udah digital 2 layar begini, udah mirip kayak mobil Hyundai Ioniq 5. Dan bagian sini bisa untuk ngecas HP, wireless charging, dan ini untuk ngecas kuncinya. Keren gitu. Dan mantep. Bagian tengahnya ada 2 untuk cup holder, dan dia udah menggunakan electric parking brake, dan ada auto hold juga. Untuk joknya udah full elektrik. Ya udah full banget elektrik. Semua udah ada lengkap. Dan nyaman sih. Ini joknya bucket seat banget, dan busanya tuh empuk banget, sumpah. Busanya empuk. Beda gitu. Gak bakal berasa capek gitu kalau bawa mobil ini, sepertinya ya, dengan perjalanan jauh gitu. Terus udah gitu ada perforatnya sehingga nggak bakalan panas. Bagus, joknya enak sumpah. Di bagian tengah ini ada kompartemen buat naro-naro ya. Luas banget karena memang tinggi seperti yang gue bilang. Untuk tampilan ininya, AC-nya dia sudah digital semua. Tuh, dia sudah kita bisa akses dia. Cuman ya memang karena bukan tombol fisik, jadi kalau nggak biasa itu gimana gitu ya. Cuman ada bunyinya sih, tuk 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 gitu. Nah di sini ketika AC itu dinyalain, terlihat di layar ini AC-nya nyala. Terus hembusannya di bagian mana, lebih lengkapnya pengaturannya sih di layar ini. Tuh, gitu. Layarnya cukup HD ya, walaupun ukuran layarnya nggak gede-gede banget gitu. Cuman cukup high definition. Selanjutnya juga di bagian glove box ini udah soft opening ya, udah kayak mobil Eropa. Ya. Dan bagian sininya udah ada, keren banget. Tuh dia kalau misalnya dipegang dia ada aksennya. Tuh bagian sininya AC-nya kita pegang, dia berubah, ada ambient light-nya itu mewah banget sumpah, lucu ya. Nah ini tombol start stop engine-nya mirip Mercedes. Enak sih. Kalau untuk setir, di bagian setir ada logo Chery, dan ini banyak pengaturannya yang mulai dari mode, ada cruise control yang sudah menggunakan limiter ya. Artinya adaptif cruise controlnya, dan dia juga sudah bisa aktif ACC. Mirrornya juga bagus, dan ini lampunya nih. Wow. Menyalanya itu soft gitu kan, keren. Ininya ya ada lampunya biasa, sudah pasti lah mobil ini udah unggul di fitur. Kalau nggak unggul di fitur, tapi nggak ada handle tangan sebelah kanan. Sunroofnya juga sudah lengkap ya, dia udah tapi nggak panoramik, dan bukaannya nggak maksimal ya, cuma segini doang, kecil gitu, sejengkal lebih loh, nggak besar dia bukaannya. Dan sunroofnya juga nggak lebar gitu, nggak sampai ke samping kiri keluar, dia cuma di tengah doang. Ya lumayan lah buat ngeliat-liat langit. Untuk sound systemnya menggunakan Sony dia tuh. Ini speakernya Sony, harusnya sih speakernya sih bagus ya. Kita coba dengerin. Lumayan sih. Lumayan, ya walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi lumayan dibanding mobil standar ya. Itu jauh lebih bagus. Tapi ya lumayan lah. Untuk power window dia udah full auto semua ya. Jadi sudah menang lah dibanding mobil Jepang ya. Mobil Jepang beberapa mobil nggak, fiturnya kalah dibanding ini. Untuk kaca ini sudah menggunakan double glass, sehingga harusnya peredamannya bagus ya. Kayak BMW lah menggunakan double glass. Nah kita bicara fitur, mobil ini juga sudah menggunakan voice command seperti Wuling. Cuma setahu gue kayaknya masih menggunakan bahasa Inggris, dia belum bahasa Indonesia kayak Wuling ya. Dan fiturnya banyak banget. Sampai mungkin pemiliknya harus membiasakan diri dengan fitur ini semingguan sampai 2 mingguan gitu, biar
bisa tahu fitur apa aja yang di sini. Keren banget sih. Nah ini udah ada kamera 360-nya, sehingga bisa ngelihat dari berbagai angle. Di kamera depan, ya, kamera depan 3D, tuh bisa diputer, dikelilingi bisa. Bagian depan, bagian belakang kameranya dilihat, bagian kelilingnya, ini bisa dicek. Keren banget gitu. Ya lumayan lah, bisa buat lihat-lihat kalau misalnya di bagian depan takut nih, udah mentok belum ya gitu. Bisa dilihat 3D-nya. Iya. 3D tuh bisa diputar-putar. 360 banget nih, bener-bener asli. Karena menggunakan karena menggunakan kamera di semua sisi mobil. Mantep, keren. Mobil di bawah 500 juta udah ada 360-nya itu, wow. Mantep. Kita pindah ke bagian belakang. Belakangnya lumayan lega, cuman nggak lega-lega banget sih. Tapi keren gitu. Ini silvernya itu bener-bener bagus, dia bukan kayak plastik biasa, dan handle pintunya juga bagus, dan ini juga full otomatis juga. Jadi nggak cuma depan doang, belakang juga ada AC-nya di sini, ada USB-nya, dan dia juga ada armrest. Ada cup holdernya, nggak ada apa-apanya, cuma ini doang. Lumayan lah ya. Joknya nggak seempuk yang depan, dan ini udah ada headrest. Lumayan lah, ada lampunya udah lumayan bagus. Ini tonjolan ke bawah gitu ya. Untuk headroom nggak terlalu luas, tinggi gua 171 cm, tapi ya lumayan lah ya, nggak mentok, cuman ya nggak terlalu luas banget. Lumayan. Ada speakernya juga di belakang, sehingga speakernya ada 4, 1, 2, 3, 4 di belakang. Di depan juga ada 4, 8 speaker. Cukup banyak sih. Nah, untuk mobil ini di acara IMS sudah dijual, dan pre-booking harganya untuk tipe tertinggi RZ namanya itu 398 juta, dan untuk tipe Z dia harganya 328 juta. Itu harga itu masih pre-booking, artinya untuk OTR-nya masih di atas itu mungkin. Ya, sekian dulu review gue tentang Chery Omoda 5. Dan buat kalian yang sedang cari mobil bekas, merek apapun, mulai dari Toyota sampai mobil Chery pun, nah, bisa dicari di website kita atau di aplikasi kita di Play Store dan App Store. Ketik mobilman.id atau ketik di Google mobilman.id. Kunjungi website kita supaya untuk melihat puluhan ribu mobil bekas yang sedang dijual. Sekian dari gua Danang, and see you in next video.